Halo anak-anak semua, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di pertemuan kali ini Bu Guru akan membahas materi pelajaran matematika kelas 5 SD, bab 5, pengumpulan data dan penyajian data. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengumpulan data, kali ini kita akan membahas penyajian data daftar. Ya, seperti biasa, sebelum masuk ke video yang lebih lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Terima kasih. Yuk kita masuk ke materi. Ya, sebelumnya Bu Guru akan menyebutkan kalau penyajian data itu ada beraneka ragam ya anak-anak. Ada berbentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, dan terakhir ada diagram garis. Di video kali ini Bu Guru akan membahas penyajian data yang berbentuk daftar ya anak-anak. Nanti di pertemuan berikutnya dengan bentuk-bentuk yang lain. Yuk kita masuk ke materi penyajian data dalam bentuk daftar. Ya, biasanya berbentuknya seperti ini ya anak-anak. Jadi berbentuknya kolom dengan baris. Tidak ada garisnya. Kalau garis nanti bentuknya adalah tabel. Di pertemuan berikutnya akan dijelaskan untuk yang tabel. Sekarang kalian simak untuk yang berbentuk daftar. Ya, di sini Benny menuliskan tinggi badan semua teman-temannya diperoleh data sebagai berikut. Dalam satuan sentimeter ya. Ya, kalian bisa lihat dari 140, 142, 138, dan seterusnya. Dari data di atas diperoleh tinggi badan tertinggi adalah 165 cm. Tinggi badan terendah adalah 138 cm. Nah, anak-anak, setelah kita tahu penyajian data yang berbentuk daftar, bagaimana ya cara membaca data dan menafsirkannya? Ya, mari kita bahas ya anak-anak. Kalian perhatikan. Untuk menafsirkan data dari daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar dari yang terkecil. Data di atas dapat diurutkan dari yang paling kecil dalam sentimeter seperti berikut. Ya, ini datanya masih sama dengan data yang sebelumnya ya anak-anak. Cuma kalau yang sekarang sudah diurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling tinggi. Kemarin kalian sudah belajar kan di pertemuan yang sebelumnya pengumpulan data untuk mengurutkan data dari yang paling kecil. Ya, pertama kalian harus menentukan terlebih dahulu nilai yang paling rendah. Di sini 138 adalah nilai yang paling kecil atau yang paling rendah. Lalu kita hitung di data ini 138 ini ada berapa? Ya, di sini ditemukan ada 2 ya. Lalu kita deret langsung 138, 138. Kemudian angka setelah ini adalah 140. Lalu kita tuliskan menyamping ya anak-anak. 140 ditemukan ada 2. Jadi kita tulis 140, 140. Dan seterusnya kalian lanjutkan angka yang setelah itu ya anak-anak. Jangan sampai ada angka atau data yang terlengkap ya. Lalu apabila kita sudah mengurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling tinggi atau yang paling besar, lalu kita bisa menentukan kalau data yang terendah adalah 138. Kemudian, siswa yang memiliki tinggi 138 ada 2 anak. Kemudian data tertingginya adalah 165. Lalu siswa yang memiliki tinggi 165 ada 1 anak. Nah, kalian selebihnya bisa mengurutkan lagi ya anak-anak untuk menentukan atau mengurutkan datanya. Sekarang kita masuk ke tugas kalian. Tugas yang Bu Guru berikan ada 2. Namun beranak ya anak-anak.
Jangan pusing, jangan bingung, Bu Guru akan membimbing kalian untuk mengerjakan tugasnya. Nomor 1. Hasil nilai ulangan harian matematika kelas 5 materi penyajian data adalah sebagai berikut. Ya, berikut datanya ya anak-anak. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama atau yang A, dari data di atas, tulislah dalam bukumu dalam bentuk daftar nilai dengan susunan yang teratur, dalam bentuk kolom dan baris. Pertanyaan yang B atau kedua, carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Lalu pertanyaan yang ketiga atau yang C, urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Ya, kita kerjakan dulu ya anak-anak. Untuk pertanyaan yang A, Bu Guru akan membantu kalian untuk membuat daftar nilai berikut dengan susunan yang teratur. Tentunya berbentuk daftar ya anak-anak, yaitu bentuk kolom dan baris. Nah, tips yang pertama dari Bu Guru adalah kalian terlebih dahulu menghitung semua datanya ini jumlahnya ada berapa. Ya, sudah Bu Guru hitung di sini semua datanya atau semua nilai ini adalah totalnya ada 30 data atau 30 nilai. Supaya rapi susunannya, berarti kita buat 6 ke samping, kemudian 5 ke bawah ya anak-anak. Seperti data yang sebelumnya, di contoh yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Kalian bisa mencontoh dari jawaban yang Bu Guru ini. Ini untuk pertanyaan yang A. Jadi, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan yang A dari jawaban Bu Guru ini. Lalu, untuk pertanyaan yang B, kalian diminta mencari nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Nah, kalau datanya sudah rapi seperti ini, kalian bisa kan langsung menentukan nilai yang tinggi dan nilai yang paling rendah. Langsung saja kalian tulis di jawaban kalian, nilai tertinggi adalah dan nilai yang terendah adalah seperti itu ya. Lalu untuk yang C, kalian diminta mengurutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Nah, untuk menjawab ini, kalian juga memerlukan untuk menulis kembali susunan seperti yang di jawaban yang A. Tapi bedanya kalau yang di jawaban A datanya belum urut dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Lalu kalau yang di C, kalian mengurutkannya dari nilai yang paling rendah. Tadi caranya sudah kita pelajari ya di materi sebelumnya, di materi yang tadi kita pelajari. Karena kita sudah menentukan nilai yang terendah, pastinya kita akan mudah untuk menentukan terlebih dahulu nilai terendah. Ya, selamat mengerjakan ya anak-anak. Jangan sampai ada angka yang terlewat. Apabila kalian kurang memasukkan nomornya atau memasukkan nilainya, berarti ada nilai yang ketinggalan atau kelongkap. Nah, caranya adalah seperti tadi ya yang dicontoh. Kalian mengurutkan terlebih dahulu, misalnya nilai 70 ada 5. Nilai 75 ada 4. Seperti itu. Jadi kalian tidak akan ada angka yang terlewat. Mudah ya anak-anak? Itu untuk soal nomor 1. Yuk kita lanjut ke soal nomor 2. Hasil penjualan barang-barang koperasi sekolah selama 6 hari adalah Senin adalah Rp45.200, Selasa adalah Rp50.500, Rabu adalah Rp60.000, Kamis adalah Rp75.000, Jumat adalah Rp40.000, Sabtu adalah Rp65.500. Pertanyaannya yang pertama, dari data di atas, tulislah dalam bukumu dalam bentuk daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Langsung kita kerjakan ya. Di sini, contoh dari jawaban Bu Guru, kalian membuat kolom ke samping adalah letak hari ya anak-anak. Nama-nama harinya yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian di bawahnya baru kalian tulis hasil penjualan barang-barangnya, yaitu Rp45.200, Rp50.500, dan seterusnya
Seperti yang dicontoh ini ya anak-anak, berarti untuk jawaban yang A kalian sudah bisa langsung menyalin di buku kalian. Ingat ya, kalian harus menuliskannya dengan rapi, walaupun tidak membutuhkan garis atau penggaris, tapi kalian bisa untuk menulisnya dengan rapi. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang B. Kalian diminta untuk mencari nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Tentunya di sini adalah nilai harganya ya anak-anak. Kita lihat yang paling tinggi, angkanya berapa? Ini hanya terdiri dari 6 hari ya, atau 6 harga. Jadi kalian pasti mudah dong dalam menentukan nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah. Cara menjawabnya juga gampang, kalian tinggal tulis nilai yang paling tinggi adalah pada hari Senin misalnya, yaitu 45.200. Dan nilai yang paling rendah adalah pada hari, sebutkan harinya, berikut harga penjualannya ya anak-anak. Lalu kita lanjut di pertanyaan yang C, terakhir. Kalian diminta untuk mengurutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Nah, di sini berarti kalian diminta untuk membuat daftar nilai lagi ya. Tapi bedanya dengan yang A tadi, kalian di sini mengurutkan dari harga yang paling rendah. Walaupun nantinya kolomnya tidak sama atau kolomnya tidak berurut dari Senin sampai Sabtu, yang penting nilai urutannya adalah nilai angkanya ya atau nilai hasil penjualannya. Berarti terlebih dahulu tadi kita menentukan yang nilai yang paling rendah. Misalnya ada di hari Jumat, berarti kalian tulis di kolom pertama adalah Jumat, kemudian bawahnya harganya yaitu Rp 40.000. Dan seterusnya berikut ke samping ya, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Ya, cukup sekian untuk video di pertemuan kali ini. Kita akan membahas untuk materi yang berikutnya di video yang selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Apabila ada yang masih kalian bingung atau ragu, kalian bisa memutar videonya kembali, mengulangnya hingga kalian paham ya anak-anak. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.